Jadi hari ini gue pengen ngetes lagi setup gue, tapi jangan khawatir karena gue akan ngebahas satu topik tertentu. Jadi tidak hanya membahas setup gue doang tanpa memberikan topik apa-apa. Jadi hari ini gue pengen ngebahas tentang paspor, tentang e-paspor. Sebelum itu, lo notice gak sih kalau video yang sebelumnya itu banyak cutnya? Itu karena suara gue itu bener-bener masuk semuanya gitu. Maksudnya suara gue tuh ya even suara gue bagus ya, maksudnya hasil suara gue di videonya itu bagus, nggak ada noise, sangat bulat gitu. Tapi tarikan nafas gue atau kayak gitu itu masuk semua gitu dan mengganggu sekali pas gue denger. Kayak misalnya gitu. Misalnya gue tarik napas untuk ngomong lagi, gue tarik napas untuk melanjutkan pembicaraan gitu, untuk lanjut ngomong, itu sangat mengganggu, makanya banyak yang gue cut. Nah sekarang gue pengen coba mikrofonnya itu agak jauh dari mulut gue dan mungkin arahnya agak sekitar 45 derajat gitu, enggak langsung ke mulut gue depan gitu tegak lurus. Kalau kemarin kan gue di depan sini kan. Nah sekarang gue akan 45 derajat. Semoga bisa menghilangkan semoga suara tarikan nafas gue itu nggak masuk ke mikrofon, sehingga yaudah gue bisa langsung upload videonya tanpa perlu banyak edit. Tapi kalau misalnya masih jelek yaudah gue tetap akan gue edit. Nah hari ini gue pengen ngebahas tentang bikin paspor, khususnya e-paspor. Sebenarnya in general e-paspor lah. Jadi dulu pertama kali gue bikin paspor itu tahun 2015 atau 2000, ya pokoknya pas gue kuliah, kayaknya awal kuliah 2015 atau 2016, dengan harapan gue bisa keluar negeri waktu kuliah. Tapi nyatanya tidak, jadi paspor gue nggak kepake sama sekali. Nah waktu gue bikin paspor dulu tuh gue datang bawa dokumen ke meja resepsionis, kemudian ngantri, terus foto dan lain sebagainya, dan itu bisa pembayaran juga di situ. Terus bisa jadinya itu sekitar 3 hari sampai seminggu gitu, dan nggak ada pilihan untuk mungkin dipercepat atau gimana, kecuali mungkin lewat calo, tapi nggak ada lah. Pokoknya standar 7 hari, dan ya agak ribet lah harus datang. Kalau misalnya lu lupa, lu bisa ya lu harus balik lagi, harus memenuhi dokumen dan lain sebagainya. Nah sekarang itu bikin paspor enak banget, gila. Bikin paspor like a boss man kalau lu punya duit. Bikin paspor sekarang udah gampang banget dan cepet banget menurut gua ya. Kenapa? Karena proses registrasi itu semua dilakukan di aplikasi namanya M-Passport. Lu cari aja M-Passport di App Store atau di Play Store. Kemudian lu ikutin aja tahapnya, nanti lu bakal ya kayaknya termasuk UX-nya itu termasuk gampang. Jadi lu nggak perlu kebingungan itu untuk melihat apps-nya atau menggunakan apps-nya, dan semua instruksinya juga jelas. Dan yang paling penting adalah semua persyaratan dan lain sebagainya, informasi yang berkaitan dengan tata cara bikin paspor atau perpanjang paspor atau ganti paspor atau kehilangan paspor, itu semua ada di situ. Jadi lu nggak usah bingung-bingung misalnya harus cari googling lagi gimana persyaratan untuk bikin e-paspor atau untuk ganti atau perpanjang e-paspor. Semuanya ada di situ, enak. Kemudian semua registrasi dilakukan di situ, dan menurut gue juga termasuk gampang UI dan UX-nya. UI-nya bagus, UI-nya sederhana, nggak terlalu fancy, nggak terlalu jelek juga gitu. UX-nya juga lumayan lah, gue nggak terlalu banyak kebingungan untuk menggunakannya. Nggak tahu kalau buat generasi orang tua kita apakah bisa cepat atau enggak. Ya mungkin generasi kita milenial dan generasi Z itu udah terbiasa dengan namanya teknologi, jadi lumayan cepat lah. Nah semua registrasi di situ, mulai dari foto KTP, foto KK, selfie dan lain sebagainya, pokoknya diisi di situ. Kemudian setelah selesai lu akan tuh ada opsi percepatan atau opsi biasa. Nah nanti gue jelasin percepatan atau biasa di akhir aja ya. Abis itu lu harus, setelah lu melakukan registrasi udah selesai, lu harus pilih tanggal untuk datang ke kantor imigrasi untuk wawancara atau dan pengambilan paspor tentunya. Nah, ya kelemahannya sekarang adalah karena lu harus booking dulu online. Jadi kalau misalnya banyak banget sebenarnya satu cabang di dekat rumah lu itu banyak banget yang bikin paspor, lu bisa jadi dalam 2 bulan ke depan bookingnya udah penuh. Nah itu sebenarnya bisa mungkin langsung ke kantor imigrasi ya, tapi gue nggak nyoba karena alhamdulillah gue langsung dapat gitu. Tapi waktu itu gue pernah nggak dapat tuh di cabang gue tuh 2 bulan setelahnya, kayaknya maksimal 2 bulan ya itunya terbukanya gitu. Itu udah full book. Gue bookingnya dari bulan November awal, gue booking di Desember awal. Jadi gue nunggu sebulan tuh. Tapi udah pendaftaran dan pembayaran udah selesai semua. Jadi gue tinggal datang, tinggal ngurus administrasi, foto,
foto, wawancara, dan ngambil paspor. Setelah lu booking tanggal, habis itu pembayaran gitu, itu selesai, tinggal nunggu waktu lu datang gitu. Setelah di kantor imigrasi pun seperti biasa sih, lu dapat karcis. Nah, jangan lupa penggantian paspor dari paspor biasa sampai dari paspor biasa ke paspor e-paspor. Itu lu butuh fotokopi KK, akta, dan KTP. Nah, KTP-nya ini lu harus satu full lembaran ya, jadi jangan dipotong gitu. Ini buat lu aja nih, biar lu langsung datang ke kantor imigrasi, nggak harus bolak-balik fotokopian gitu. Pokoknya intinya adalah fotokopi KTP itu harus satu lembar HVS atau A4 lah, jadi nggak dipotong. Nah, lu kasih, habis itu dapat nomor antrian dan gue nunggu. Habis itu wawancara seperti biasa, foto, habis itu baru pengambilan paspor. Nah, di sini yang menarik tentang percepatan dan yang daftar biasa, paspor biasa. Jadi gue sebutnya itu percepatan sebagai VVIP, tanpa percepatan itu reguler. Percepatan ini tuh atau VVIP ini adalah sebuah service yang bisa lu pilih agar pembuatan paspor itu jadi di hari yang sama. Nah, nanti ketika lu masuk ke kantor imigrasi, itu biasanya di dokumen map lu itu dikasih sebuah label kalau lu misalnya emang seorang yang mendaftar dengan percepatan, dengan service percepatan atau one day service namanya. Nah, sampai situ sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada bedanya kayaknya ya sama yang reguler. Nah, BTW bedanya VVIP sama reguler adalah kalau VVIP itu jadi di hari yang sama, kalau reguler itu bisa 3 hari sampai seminggu baru jadi. Jadi lu balik lagi ke kantor imigrasi. Nah, waktu itu gua mencoba untuk percepatan untuk memilih VVIP, biar ya udah gue nggak mau berlarut-larut lah masalah paspor, jadi gue pengen cepet-cepet jadi gitu. Yang seru adalah kan gue bikin paspor itu pagi, jadi gue berangkat jam 7, selesai foto dan wawancara itu jam 9, jam 10-an lah. Terus itu gue balik lagi ke rumah, kerja seperti biasa, dan waktu itu disuruh balik ke imigrasi untuk ngambil paspor itu di jam 2. Gue datang tuh ke kantor imigrasi jam 2 pas. Nyampe sana jam 2 lewat sih gitu. Gue berangkat dari sini mungkin jam 2 kurang, nyampe sana jam 2 lewat gitu, karena agak jauh lah. Nah, gue datang dong, terus ngambil antrian. Mau ngambil. Gue lihat dulu nih, ini udah sampai mana nih antrian gitu kan. Soalnya gue gak bisa lama-lama pokoknya di kantor imigrasi karena ada urusan. Gue lihat tuh di papan monitor, ternyata udah nyampe antrian ke 6 strip 116. Oke, udah 116 nih antriannya. Kira-kira gue bisa gak ya? Gue datang jam 2, jam 3 tuh gue harus balik lagi ke rumah. Nah, gue bisa gak ya untuk menyelesaikan untuk ngambil paspor sebelum jam 3? Oke, terus gue lihat nih, ada beberapa orang nih, dan ada satu orang yang lembaran pengambilan kertasnya itu banyak, cuk. Gila, kata gue, ini apa nih, calo pak? Agen apa gue nggak tahu. Mungkin husnuzonnya adalah mungkin itu travel agent, misalnya biasanya umroh, emang dia kolektif gitu untuk ngambil paspor untuk jamaahnya, untuk kliennya gitu. Banyak banget tuh, gila. Dan dari 116, setelah pas si orang terakhir ini pas lihat-lihat sampai ngambil karcis antrian, dan antrian terakhir gue lihat itu 164. Bayangin tuh, gue harus nunggu, mungkin gue misalnya dapat 165 gitu, gue harus nunggu dari 16 ke 65, berapa tuh? Sekitar 49 orang. Anggaplah ngambil 2 menit ya, misalnya 2 menit, 49 kali 2 atau 50 kali 2, 100 menit 1 jam, hampir 1 jam setengah lewat, 1,5 jam lewat. Berarti nggak bisa dong kalau gue datang jam 2, berarti gue selesai setengah 4 atau paling lama jam 4. Aman dong, gue nggak bisa dong, ya kan? Jam 3 gue harus balik gitu. Pas giliran gue mau ngambil, sebenarnya gue udah ada agak pesimis, kayak udah agak mau give up gitu. Udahlah, kayaknya besok aja lah ngambilnya gitu. Bisa kali gue udah dapat kartunya, masa udah dapat kertas pengambilan, masa besok nggak bisa gitu kan? Yang penting tinggal ngambil doang gitu. Gue udah bayar ini. Tiba-tiba gue ditanya, Mas mau ngapain? Mau ngambil paspor? Boleh lihat kertasnya? Boleh. Set, diambil sama ibu-ibunya. Oh, ini one day service ya? Oh iya, dicatat sama dia ODS gitu. Udah langsung aja ke counter ambil. Hah? Dalam hati gue, nggak ngambil karcis nih? Serius? Nggak ngambil karcis? Disuruh langsung ke counter? Gue agak
agak ragu sih, kata gue, ini bener nggak nih gue suruh ke counter. Terus gue mikir oke mungkin bener gue suruh ke counter, tapi mungkin banyak orang yang one day service kayak gue, jadi di counternya tuh ngantri juga gitu. Counter khusus one day service. Ternyata counternya sama kayak yang reguler. Gue datang dong, tapi nggak bawa karcis. Gue deg-degan nih, gue nggak bawa antrian, gue datang. Cuk. Permisi, mau ngambil paspor gitu. Tuh gue kasih tuh. Semoga nggak ditanyain ya. Kalau ditanyain gue bilang aja mbak-mbaknya yang di sana katanya suruh ke counter gitu. Ternyata nggak ditanyain. Tiba-tiba langsung diambilin. Nah, Bimantara, iya, ini paspornya. Tangan-tangan ya. Set. Udah mbak, udah. Dapat gue paspornya. Kayak gila, bypass cok. Gue bypass 49 orang, anjrit, kata gue. Keren banget cok, VVIP. Gila, gue bypass 49 orang. Mantap cok, gila enak banget. Like a boss, gue dateng buru-buru ngambil, ternyata habis langsung ke counter tanpa perlu ambil antrian dan langsung dapet. Dan mungkin gue nggak tahu ya, apakah emang dikit yang ngambil jalur percepatan atau VVIP ini, atau emang hari itu gue hoki karena yang percepatan nggak ada gitu, belum ada. Gila, gue langsung bypass 49 orang, gokil, keren banget cuy. Gue kerasa, wah ternyata yang namanya uang itu bisa memuluskan jalan, memuluskan proses, melancarkan proses. Kenapa? Karena ya, sebenarnya yang percepatan itu harganya sangat-sangat mahal, 2 kali lipat lah. Kalau di paspor biasa nih ya, paspor biasa itu 450.000, e-paspor itu 650.000. Ini yang reguler. Kalau VVIP atau nambah one day service, lu harus nambah 1 juta. Jadi lu bayar 1,6 juta kalau untuk e-paspor, 1.650. Jadi gue nambah 1 juta untuk bypass 49 orang. Apakah worth it? Sebenarnya kalau gue pikir-pikir ya sebenarnya gue ngambil 650 aja nggak apa-apa ya hasil. Gue juga lihat ada yang selesai 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari. Ya nggak apa-apa sih nunggu 3 hari gitu. Cuma kan gue takut ya paspor ini krusial lah buat gue gitu untuk pergi kemana-mana, khususnya untuk pergi ke umroh gitu. Gue kan mau umroh bulan ini insya Allah. Jadi sangat krusial lah, gue pengen cepet-cepet jadi gitu kan. Dan dengan percepatan gue bypass 49 orang tanpa ngambil antrian sama sekali. Gokil. Cuma waktu pembayaran sebenarnya agak lama sih masuknya gitu. Gue udah bayar tapi masuk ke aplikasinya agak lama. Gue agak khawatir takutnya nyangkut kan. Tapi oke lah, dan bisa akhirnya yaudah aman. Sekarang udah enak banget untuk beberapa fasilitas pemerintah. Semoga semua fasilitas pemerintah terintegrasi dan menggunakan aplikasi juga dan menggunakan internet juga gitu. Jadi enak banget lah, mempermudah gua atau kaum milenial dan generasi Z yang pengennya tuh rebahan tapi udah bisa kemana-mana. Itu sangat-sangat membantu. Jadi terima kasih Indonesia, pemerintah Indonesia yang menciptakan aplikasi untuk setiap instansinya. Yang katanya wacananya mau bikin super app untuk semua instansi pemerintah. Masalah kalau bikin super app, yang penting gak berat-berat banget. Dan untuk aplikasi yang sekarang yang per instansi, per daerah atau per kota gitu ya, pokoknya is the best lah. Gue kasih jempol. Thank you, gila, thank you berat dan keren banget. Gila enak banget gue bikin paspor, udah kayak gila, gue kira seserem bikin SIM atau lain sebagainya lah. Kata seribet bikin SIM, seribet bikin paspor zaman dulu gitu. Gue takut ribet, takut kena calo mana-mana. Sampai sekarang udah gak ada calo, dan mungkin calo di beberapa itu doang sih, beberapa aspek mungkin ya. Tapi ya kalau pakai online gak ada calo sama sekali sih. Keren. Oke, the best, itu pengalaman bikin paspor terbaik selama gue hidup. Semoga semakin baik lah sistem teknologi di Indonesia, apalagi di instansi pemerintahan atau di proses-proses pemerintahan gitu. Semoga semakin baik, dan gue dukung terus. Nanti gue akan jadi software engineer dan gue akan ngebangun software untuk Indonesia yang lebih baik. Doakan saja. Itu aja video gue hari ini. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.